Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Allah kami bersyukur boleh ada di Minggu Advent yang ketiga ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah-tengah minggu penantian ini, kami datang bermohon kepadamu. Beri kami firman-Mu, beritahukanlah kebenaran-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Dan Roh Kudus-Mu berkenan memampukan kami untuk membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, mengerti dan berbuat sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai ayat 30 begini bunyi firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cara Tuhan menghadirkan dan menyatakan berkat-Nya sering tak terselami oleh akal pikiran manusia. Bukan tidak mungkin anugerah Tuhan tercurah setelah kita melalui begitu banyak pergumulan yang amat panjang. Ada kalanya berkat Tuhan melimpah setelah kita lulus dari berbagai ujian-ujian iman
yang sebelumnya mendatangkan penderitaan, yang sebelumnya memberi kesesakan. Nah, Raja Daud merasakan tuntunan Tuhan. Raja Daud merasakan kemurahan Tuhan setelah menjalani masa-masa yang sulit. Kita ingat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud merasa terhimpit dan dicengkram oleh rasa ketakutan. Bahkan Daud hampir membunuh Saul, sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Belum lagi saat Daud menghadapi musuh-musuh lain terhadap bangsa-bangsa sekitar yang siap melindas bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengalaman berjalan bersama Tuhan membawa Daud pada suatu pengakuan bahwa Allah akan berlaku setia kepada orang yang setia. Allah akan berlaku tidak bercela kepada orang yang tidak bercela. Allah akan berlaku suci kepada orang yang hidupnya suci dan berlaku belat-belit terhadap orang yang hatinya bengkok. Pengalaman hidup Raja Daud, kita belajar untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tetap hidup dalam kedekatan bersama Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dan hidup itulah yang mendatangkan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang benar akan mendatangkan berkat. Itu berarti kita jangan sampai tergoda untuk berbuat yang jahat di mata Tuhan. Hidup yang benar akan membuat kita tetap berada di jalan yang benar. Dan Daud mengakui bahwa kasih dan kuasa Tuhan itulah yang memampukan ia dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupnya dan tetap terus mempertahankan kesetiaan dan pengharapannya kepada Tuhan. Kesetiaan dan pengharapan Daud tidak pernah luntur dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, harus diakui, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang kita alami sekarang ini, apalagi kegiatan pelayanan kita menjadi sangat terbatas karena situasi COVID ini. Belum lagi barangkali ada saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, dengan berbagai hal yang kita hadapi dan alami dalam hidup ini, apakah kita tetap hidup benar di dalam Tuhan? Banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi ingat, tangan Tuhan menggenggam kita, tangan Tuhan menuntun kita sehingga badai yang besar sekalipun tidak akan menggoyahkan iman kita kepadanya. Saudara-saudaraku, pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, pengabdian kita, pemberian diri kita, semuanya itu adalah bagian dari karya Tuhan dalam hidup.
Mari kita semua melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan benar. Melakukan segala sesuatu dengan benar, maka pasti akan mendatangkan sukacita dan berkat dalam hidup. Sekalipun saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan ini, harus kita akui kita harus mengalami berbagai pergumulan. Kita harus memikul salib. Kita harus melakukan banyak hal di tengah-tengah persoalan hidup ini. Namun percayalah, setiap keadaan kehidupan yang kita alami, semuanya itu menjadi alat untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu melakukan tugas panggilan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup. Karena itu, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, memperhatikan perintahnya, setia terhadap ketetapan Tuhan, kita hidup tidak bercerai, kita hidup jauh dari berbagai tindakan dosa, maka Tuhan yang setia akan setia kepada kita. Ia akan menjadikan hidup kita benar dan menjadi berkat bagi dunia. Ketika yang kita lakukan adalah yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, mengindahkan segala hukum dan perintahnya, menjaga diri terhadap segala kesalahan dan dosa, pada akhirnya Tuhan akan memberi kepada kita sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di matanya. Hanya Tuhanlah yang dapat mengangkat kita ketika kita jatuh. Hanya Tuhanlah yang dapat menguatkan kita ketika kita merasa lemah. Hanya Tuhanlah yang sanggup berbuat. Hanya Tuhanlah yang sanggup bertindak dengan luar biasa di dalam kuasa kasih-Nya bagi umat dan dunia. Karena itu, di saat yang tepat bagi kita menghayati penantian di minggu-minggu Advent ini, saudara-saudara dan saya, mari kita mengintrospeksi diri. Mari kita mengoreksi diri. Mari kita berkaca diri, bercermin diri, sudah sejauh manakah perbuatan kita, tindakan kita benar di mata Tuhan. Apakah kita telah dan terus melakukan yang berkenan di mata Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap berada di jalur atau jalan yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap setia menjalankan hukum dan ketetapan Tuhan? Apakah kita benar-benar menjalani hidup yang sungguh-sungguh di mata Tuhan dan di mata dunia? Sehingga saudara-saudaraku, perayaan Minggu Advent ini, minggu-minggu penantian ini tidak menjadi sia-sia. Perayaan minggu-minggu Advent ini tidak menjadi mubazir. Ingat kata firman Tuhan, hanya Tuhan yang membuat pelitaku bercahaya. Hanya Tuhanlah yang menyinari dalam kegelapan. Hanya Tuhanlah yang menyelamatkan. Dan hanya Tuhanlah yang memberkati. Karena itu kita harus hidup benar. Supaya kita mendatangkan berkat dalam hidup yang diberi Tuhan bagi kita. Mari kita berperilaku sebagaimana umat Tuhan. Jangan cuma slogan. Jangan kita cuma menjadi orang Kristen saja, orang percaya saja, orang beriman saja, hanya menerima karya selamat dari Tuhan Yesus, hanya menanti perayaan Natalnya. Jangan saudara-saudaraku.
tetapi berjalanlah dengan benar, berlakulah setia, menjadi orang yang benar-benar hidup berkenan di mata Tuhan. Jangan cuma menjadi orang yang indah dilihat wajahnya, indah dilihat elok dan tampannya, tetapi hati kita bengkok. Yang dituntut Tuhan bagi saudara-saudara dan saya adalah jadilah orang Kristen yang sesungguhnya. Sehingga makna penantian dan perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini akan lebih berarti, akan lebih bermakna dan membaharui kehidupan kita seutuhnya. Merenung, berkaca diri, introspeksi diri, supaya hidup kita benar dan mendatangkan berkat. Amin.